selamat datang di channel aku. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video-video aku ya. Buat kalian yang baru, selamat datang. Semoga kalau kalian bisa mampir ke sini, mungkin video ini bisa menginspirasi kalian dan memberikan jawaban pada pertanyaan kalian. Aku mau memberikan general reading khusus buat kalian yang masih single. Yang masih belum punya pacar, yang baru dalam perjalanan mencari cinta sejati ya. Aku khususkan readingan ini buat kalian. Ini adalah general reading, tidak bisa cocok untuk semuanya, bisa cocok, bisa tidak ya. Jadi sikapi dengan bijaksana, nggak usah dipaperin, buat fun aja. Jangan menerima sebagai kebenaran mutlak atau sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Ini tujuan aku buat video ini hanyalah untuk membantu kalian, memberikan saran. Bukan aku yang memberikan saran, tapi aku akan menarik saran dari energi dari para angels ya, angels dan spiritual helpers. Oke, di sini udah ada 4 kartu yang bisa, ini penanda yang bisa kalian pilih ya. Ada Change in the Wind, ada Treasure Island, ada Why dan To the Sea. 1, 2, 3, 4. Kalian bisa pause dulu videonya untuk pertambahan waktu kalau kalian mau doa dulu atau meditasi dulu. Oke, aku mulai dengan pile pertama, grup pertama. Oke, grup 1, A Change in the Wind. Coba lihat energi kamu dulu ya. Energi kamu saat ini dan bagaimana kamu bisa menemukan cinta sejatimu. Kalau kamu saat ini lagi sendiri, apa yang bisa kamu lakukan? Saran-sarannya apa? Kita cek energi kamu sambil berdoa ya, biar nyambung energi kamu ke kartu ini. Kamu lihat shuffle-nya dan sambil doa. Energi kamu kita lihat dulu ya. Bagus nih ya, warnanya warna antusiasme gitu. Aku ngerasain aku ngerasain kamu saat ini di grup ini ya. Sini ya, semoga kelihatan. Untuk kamu di grup ini, aku bisa ngerasain kalau energi kamu tuh cukup optimis ya. Dalam arti kamu nggak terlalu sedih-sedih amat dengan kesendirian kamu. Kamu nggak begitu terpengaruh dengan kesendirian kamu gitu. Kamu tetap bisa enjoy dan kamu bisa energi kamu bagus saat ini, optimis gitu. Aku ngerasain optimisme. Aku ngerasain kalian saat ini dalam proses pembelajaran ya. Banyak hal yang kalian pelajari. Mungkin kalian di grup ini saat ini lagi dalam kesendirian kalian ini dimanfaatkan untuk banyak yang belajar gitu. Banyak belajar, banyak mencari pengetahuan atau mencari jalan lewat pengetahuan gitu ya. Dan ada juga aku sense beberapa dari kalian yang udah melakukan latihan meditasi atau sesuatu yang sifatnya udah spiritual gitu ya. Kalian udah mulai sadar, udah mulai awaken dengan energi gitu, udah mulai melakukan energy work di sini. Di sisi lain, ada beberapa dari kalian, ini general reading ya, aku membaca yang energinya ketangkep di sini. Di sini ada optimisme, ada kebahagiaan, ada awal yang baru gitu. Tapi di sini kalian tuh di sini secara spiritual kalian udah mulai tumbuh secara spiritual. Jadi melihat masalah itu sudah nggak terlalu emosi gitu. Kalian sudah bisa lebih wise, lebih bijaksana, dalam diri kalian tuh lebih mateng gitu ya. Di sini ada kartu stamina dan cleansing. Mungkin ini adalah saran saat ini. Ini membaca energi kalian ya. Saat ini di beberapa kalian mungkin ada yang sakit ya.
atau ada yang memang secara fisik atau secara mental kalian membutuhkan healing gitu. Di sini ada stamina, artinya saat ini bisa jadi karena ini ada dua ini ya, stamina kalian tuh sebenarnya lagi bagus-bagusnya ya, kalian lagi semangat, kreatif, lagi apa ya istilahnya, banyak ide-ide atau semangat banget dalam kehidupan gitu. Di sini ada cleansing. Biasanya kalau kartu ini keluar adalah ada beberapa efek di mana ada perubahan dalam diri kalian, karena kalian udah mulai udah mulai awaken, udah mulai sadar gitu. Grup ini secara spiritualnya udah mulai sadar. Jadi mungkin ada beberapa efeknya gitu. Efeknya adalah bisa jadi badan kalian tuh kadang-kadang ngerasa lemes gitu, ngerasa nggak ada tenaga gitu. Tapi di sisi lain, di waktu lain kayak seperti benar-benar tenaganya tuh full gitu ya. Jadi di sini ada dua kondisi. Bisa kadang-kadang kalian bagus banget, antusias banget, energetik gitu ya, energetik banget, tapi kadang-kadang drop gitu. Kalau di sini aku ngerasain energi kalian gitu. Nah, ini mungkin adalah memang saat ini kalian tuh lagi diproses dalam kesendirian kalian saat ini. Ketika kalian lagi istilahnya belum menemukan si dia ya, kalian masih dalam perjalanan. Ini adalah perjalanan spiritual sebenarnya buat kalian. Yang di cleansing apa? Yang dibersihkan adalah kualitas-kualitas negatif kamu itu. Jadi di masa-masa ini sarannya buat kamu adalah yaitu tadi banyak belajar, banyak pengembangan diri ke arah yang positif, banyak melatih karakter yang positif gitu. Jadi kalau karakter yang positif itu tidak dikembangkan, nanti ini proses pembersihan ini, cleansingnya akan sakit, nanti akan terasa sakit nanti. Kalian akan terasa drain gitu, kayak nggak ada tenaga gitu, karena banyak sekali dari sisi negatif dari kalian yang akan dibersihkan ya. Jadi salah satu kuncinya adalah mengembangkan karakter yang positif, banyak belajar, banyak mengembangkan diri gitu ya. Kita lihat di oracle ya. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Oke. Jiwa kalian atau higher self kalian mau ngomong apa sama kalian ya? Untuk sarannya, kondisi kalian seperti ini, saran dari higher self atau diri sejatimu ya, dengan kondisi kamu saat ini. Ada surrender, ada wisdom sih ya, wisdom. Asal kamu mau ngomong apa ke kamu? Oke. Ini ya, happiness. Kamu tuh sebenarnya orang yang nggak freedom ya, orang yang tidak tidak membawa situasi kesendirian kamu ini menjadi sesuatu yang negatif. Enggak, kamu tetap bisa menikmati hari, tetap optimis ya kalau di sini, karena jiwa kamu udah cukup matang, walaupun saat ini baru awal-awal perkembangan kamu, tapi kamu udah mulai terbangun, udah mulai sadar gitu secara spiritual. Jadi mulai memahami kenapa kondisi kamu ini gitu, dan tidak melulu menyalahkan orang lain ya kan. Kamu bisa tetap happy ya. Happiness means I'm on the right path. Kondisi kamu yang benar adalah happy. Cek ya, kalau kamu saat ini lagi sedih, atau lagi misalnya karena stamina kamu terkuras karena proses tadi ya, proses cleansing tadi, ingatlah bahwa kondisi yang benar itu adalah happiness, adalah kebahagiaan. Jadi kamu mesti fokusnya kamu adalah ke kebahagiaan saat ini, walaupun kamu lagi sendiri. Nikmati hari. Karena apa? Ketika di dalam hati kita itu selalu memancarkan kebahagiaan, terus tadi di sini juga sarannya adalah mengembangkan karakter yang positif.
kecantikan kamu itu akan semakin memancar dari dalam. Kecantikan, ketampanan, apalah ya kalau kamu cowok, ini karena general ya. Pesona dari dalam ini akan terpancar keluar, yang tersembunyi ini bisa keluar gitu, dengan mengembangkan sikap-sikap dan karakter yang positif. Dan salah satunya adalah happiness ya. Di sini ada surrender. I can release my need to control ya, pengendalian diri. Ini masalah pengendalian diri ya. Jadi gini, saat-saat ini mungkin tentu saja kadang-kadang kamu di sini kamu tadi diceritakan energinya, aku ngerasain kamu mencoba banyak cara untuk pengembangan diri, banyak belajar, mencari menambah pengetahuan kamu untuk kamu bisa segera bisa mencari cinta sejatimu ya. Tapi dengan kamu diingatkan di sini bahwa dengan begitu banyak, walau kamu melakukan banyak usaha, kamu ya kita harus melakukan usaha ya, dengan kita harus melakukan action dengan berbagai cara yang positif tentu saja. Tetapi hasil akhirnya adalah nih, surrender di sini bukan berarti kamu menyerah terus enggak melakukan hal apapun, enggak. Surrender di sini maksudnya adalah diserahkan kepada kehendak ilahi, kehendak yang lebih tinggi, ya, kehendak Tuhan gitu ya. Jadi tetap kamu berusaha, tetap belajar pengembangan diri, pengembangan karakter kamu dengan berbagai cara yang mungkin tips-tips kamu melihat tips di YouTube misalnya, atau membaca tips di buku tentang bagaimana kamu bisa ya intinya menarik cinta yang seperti yang kamu inginkan gitu. Tapi semuanya kembali serahkan kepada kehendak yang Maha Kuasa. Di sini ada freedom ya. Nih, freedom hubungannya sama happiness. I possess the power on the free will to create my own happiness. Jadi di sini kamu sama higher self kamu selalu diingatkan ini untuk dalam kondisi happy gitu, dalam kondisi bahagia, dan kamu feel free ya, kamu punya free will, punya kehendak bebas. Jadi manusia itu, kita itu, kamu diingatkan oleh higher self kamu bahwa kamu punya kehendak bebas. Untuk apa? Untuk menciptakan kebahagiaan kamu sendiri gitu ya. Biasanya nih orang-orang luar omongan kitanya nih udah oke, udah positif, fine-fine aja kok, aku nggak punya pacar, fine-fine aja, aku jomblo sendirian gitu. Tapi mungkin kamu akan menghadapi lingkungan yang mereka itu ya akan kritisi gitu. Mereka lebih kritis, padahal itu hidup kamu, tapi justru orang itu mengatur kamu gitu. Jadi jangan biarkan omongan orang lain, pikiran orang lain itu mengganggu atau istilahnya mereka mempengaruhi sikap batin kamu. Jangan biarkan itu ya, karena ya ini hidup kamu gitu loh. Kamu punya kendali 100% terhadap hidupmu. Kalau mereka ada yang memberi saran ya oke lah, ambil yang sesuai untuk kamu, tapi jangan lalu membiarkan mereka untuk mengendalikan atau istilahnya mengatur kamu gitu ya. Jadi semuanya mesti kamu yang kamu sendiri yang ya ini hidup kamu kan. Jadi kalau ada suara-suara negatif dari luar ya anggap itu sebagai pemicu buat semangat kamu. Oke. Aku mau tarik dari Oracle of the Fairies ya. Silakan kamu lihat shuffle-nya dan doa ya. Apa saran untuk situasi kamu saat ini? Saran pengembangan diri. Saran pengembangan diri buat kamu. Sebentar. Saran untuk pengembangan diri buat kamu ya, di suatu situasi kamu saat ini apa? Oke, dia nonjol terus semuanya. Oke, di sini
Ya, di sini masalah energi aja nih ya. Di sini ada wisdom, 3 wisdom ya. Jadi ada spiritual helpers atau invisible helpers ya, penolong-penolong yang tak tampak ya di alam gitu ya. Fairy ini adalah nature spirit, sini aja ya biar di atas semua. Nature spirit yang ada di alam yang bisa membantu kamu support secara energi gitu, support energi kamu gitu. Di sini ada 3 wisdom. Jadi ada, karena mereka adalah nature spirit atau spirit yang menjaga alam, mereka ada di, misalnya di sini ada yang di pohon gitu ya. Mungkin ini bisa memberikan inspirasi kamu ya, kalau kamu ke alam, kamu pergi alam, dekat-dekat dengan alam, dekat dengan tumbuhan gitu ya. Fairy itu adalah nature spirit atau spirit yang ada di menjaga alam gitu, menjaga alam di bumi gitu. Jadi salah satunya ya, tadi kalau kalian ngerasa stamina kalian drop gitu ya, kalian mungkin bisa pergi ke tempat yang banyak tumbuhan yang hijau gitu, pohon-pohon yang hijau yang segar gitu kan. Ketika mereka kan sebenarnya nggak cuman memancarkan oksigen aja buat kita, tetapi juga ada energinya gitu. Kamu bisa memanfaatkan, tentu saja pilih pohon yang sehat ya, yang bersih gitu. Maksudnya yang sehat, yang bagus gitu. Kamu ngerasain bahwa dia positive vibes gitu, dia ada vibrasi yang positif gitu. Itu bisa support kamu secara energi gitu ya. Di sini ada moon energy. Ini juga support energi sebenarnya. Jadi bulan ya, energi bulan. Kita tahu bahwa kalau bulan purnama energinya sangat besar misalnya seperti itu. Nah, energi bulan itu juga sebenarnya bisa support kamu secara energi. Itu bisa membantu kamu buat healing gitu ya. Misalnya di sini adalah kamu ya, kalau di sini kamu mulai belajar meditasi lah ya. Kamu bisa meditasi di bawah pohon ya. Meditasi dan relaksasi di alam, di bawah pohon, dekat-dekat dengan pohon. Tentu saja pilih pohon yang bagus, yang sehat, yang besar kalau bisa ya, yang rindang gitu ya. Tapi sarannya jangan pohon beringin ya. Supaya aman. Jadi pilih pohon, pokoknya intinya adalah di alam gitu. Kamu bisa meditasi di alam terus ini, atau di malam hari. Di malam hari dengan kamu terkena energi bulan gitu, karena bulan itu juga ada energi yang kuat. Kita tahu kalau setiap bulan purnama itu energinya kuat sekali. Jadi energi bulan pun juga bagus buat kamu ketika kamu bermeditasi di malam hari gitu ya. Connect lah dengan energi dari bulan. Mungkin ini pesannya buat kamu ya. Mulai belajar connect dengan alam itu, mulai belajar connect dengan energi alam, karena di sini kamu stamina kamu tuh mesti perlu stamina kamu supaya kamu itu tetap up gitu. Jadi kalau kamu kerasa tiba-tiba down gitu ya, meditasi dan healing itu disediakan oleh alam, dan ini ada moon energy. Oke. Aku mau tarik pesan yang lebih praktikal ya. Kalau kamu belum familiar dengan meditasi, oke, ini ada musik. Nih musik ya. Nah, ini ada si perinya flute kan. Jadi di sini flute-nya dia itu sebenarnya bisa memberi kamu arahan gitu, dikatain. Nah, nih di sini nyambung nih. Di sini ada musik ya. Di sini kan tadi kamu dibilang happiness gitu. Jadi happiness kamu bisa salah satunya dengan mendengarkan musik kan. Pilih musik yang tenang, yang tenang, yang bikin kamu relax ya. Atau musik yang bisa membangkitkan stamina, semangat kamu gitu. Musik yang antusias gitu, yang kamu sukai. Dan nggak cuma dengerin musik aja, kamu bisa sampai menari atau bergerak gitu ya, supaya kamu juga uplift gitu. Kamu merasa semangat gitu ya, semangat. Ini penting banget buat kamu. Satu lagi ya, apa yang praktis yang bisa kamu lakukan? Oke, jatuh.
Oke, di sini ada nih, spend time with friends ya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu saat ini belum punya kekasih, kamu bisa hangout sama teman-teman kamu. Artinya kamu tuh nggak merasa kesepian dan kesendirian gitu. Kadang-kadang kalau kita tuh bersama dengan teman-teman gitu ada banyak inspirasi, ada banyak saling menguatkan ide-ide gitu, dan yang pasti kamu tetap happy ya, happiness tadi, happiness. Kamu bisa berbagi dengan teman, dan siapa tahu gitu kalau teman kamu bisa misalnya memberikan referensi atau ngajakin kamu untuk ketemuan dengan siapa, itu jalannya selalu terbuka ya. Jadi ini adalah saran buat kamu untuk melakukan perbaikan diri. Jadi bukan video ini aku buat untuk kamu gitu, untuk bisa attract love, itu bisa menarik energi cinta, menarik orang yang benar-benar tepat, yang baik buat kamu. Pertama adalah kamu harus mengolah diri kamu sendiri. Olahlah diri kamu dengan pengembangan karakter, dengan stay happy, healthy ya, connect dengan alam, dan nikmati dirimu gitu, nikmati hari-harimu. Dengan begitu kamu akan memancarkan kebahagiaan, memancarkan pesona dari dalam. Itu akan memudahkan kamu untuk menarik energi yang lebih positif. Jadi kamu akan jadi magnet nanti. Ketika kamu happy, ketika kamu radiant ya. Radiant tuh apa ya? Memancar gitu ya, seperti matahari ini. Kamu akan menjadi magnet buat kamu itu menarik hal-hal yang baik buat kamu. Itu termasuk cinta sejati kamu. Gitu ya. Oke. Ini dan ini conclusionnya adalah a chance in the wind ya. A chance in the wind. Jadi ya, kesempatan itu bisa datang kayak di bawah angin gini. Kesempatan kamu untuk ketemu dengan si dia itu bisa datang dari mana saja. Begitu kamu sudah open, sudah mengubah diri kamu dan mengolah diri kamu dengan baik, dengan saran-saran tadi, ini akan terbuka buat kamu. Kesempatan itu akan terbuka ya. Semesta itu akan memberikan jawaban nanti ke kamu. Oke? Begitu ya. Itu pesannya buat grup 1 ya. Jangan lupa like dan share di semua sosial media kamu. Dan buat kamu yang belum subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video-video aku yang mendatang. Bye-bye. Oke, grup 2 buat kalian yang pilih Treasure Island ya. Treasure Island. Kesini sini semua kelihatan ya. Oke, let's check energi kamu dulu ya. Silakan kamu berdoa. Oke, kita cek dulu energi kamu. Silakan kamu sambil aku shuffle, kamu sambil lihat shuffle-nya dan berdoa ya. Ini ada general reading. Jadi, gak usah dibamperin, bisa cocok bisa enggak. Ya, ambil positif, ambil pesan yang positif. Kalau bermanfaat dan positif, kenapa enggak dipakai ya. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Oh, bagus nih, ada divine guidance. Mincing keluar lagi. Satu kartu lagi ya. Oke, balance. Ya, intinya memang ada proses healing ya. Ada proses healing buat kamu, supaya kamu nanti ketika kamu ya ini menyiapkan energi kamu buat kamu ketemu dengan si dia gitu saat ini. Jadi ada proses cleansing, ada proses healing, ada proses menyeimbangkan kamu. Di sini ada ancient wisdom. Mungkin dari beberapa dari kamu udah mulai belajar spiritual gitu ya. Grup ini bahkan kerasa energinya lebih spiritual dari grup 1 ya. Grup 2, oke, jangan khawatir ya, ini ada divine guidance. Jadi kalau aku ngelihat
aku ngerasain ya di sini kalian tuh orang yang bener-bener solitude gitu. Solitude itu apa ya? Saat ini kalian walaupun sendiri, tapi kalian kayak, aku ngerasainnya tuh kayak sendiri tuh nggak apa-apa gitu, mirip dengan grup yang sebelumnya. Cuman ini kalian malah lebih menyepi lagi di grup ini. Rasanya malah lebih menyepi lagi dari yang grup yang pertama tadi gitu. Coba higher self kalian mau ngomong apa sama kalian ya? Higher self kalian mau ngomong apa sama kalian dengan kondisi kalian saat ini? Silakan kalian lihat shuffle-nya ya, dan berdoa. Tetap ada proses healing di kamu ya, karena saat ini hidup kamu lagi dibalanskan ya, lagi diseimbangkan. Dan ya, ini adalah mungkin kamu udah mulai di sini ada ancient wisdom, biasanya berkaitan dengan misalnya kamu udah mulai belajar spiritual gitu ya, atau mungkin saat ini udah ada guru spiritual yang datang ke kehidupan kamu. Itu grup 2 ya, karena di sini ada divine guidance. Jadi kayaknya kamu yang di grup ini tuh benar-benar udah hidup kamu tuh udah kayak tertata gitu, lebih tertata, lebih ngedengerin apa tuntunan dari alam semesta. Sepertinya kamu di grup 2 seperti itu, aku ngerasain energinya seperti itu. Mari kita cek higher self kamu mau ngomong apa ke kamu, mungkin ada saran ke dia. Dan ini adalah cek jiwa, kondisi inner kamu ya. Ya, mau sama doa ya. Ada positif. Tuh energinya ya, energinya sangat nih, acceptance. Mungkin saat ini ya kamu di grup 1 ini benar-benar orang yang udah berpasrah gitu ya. Aku nggak merasakan gejolak energi. Nggak ada gejolak di sini, makanya aku tuh bingung mau ngomong apa ya. Stillness sekali, still gitu. Tenang banget kamu itu di grup yang kedua itu, tenang banget kamu. Tapi mungkin kamu terlalu pendiam ya, terlalu, istilahnya tuh terlalu, karena solitude ya, karena kamu menikmati kesendirianmu, menikmati kesepianmu mungkin ya. Kamu udah kamu udah kayak membuat ruang sendiri gitu, membuat ruang sendiri buat kamu. Nah, ini kamu diingatkan sama higher self kamu harus tetap menikmati hidup atau tetap apa ya, stay grounded itu ya, nggak ngawang-ngawang, karena ini sangat-sangat kalian tuh kayak vibrasi kalian di grup ini kayak udah nggak di bumi ini gitu. Aku ngerasa gitu, stillness banget kalian, kayak udah pasrah banget kalian, udah bisa nerima kondisi ini. Sini diingatkan kamu tuh grounded gitu dengan humor ya. Nih, adversity ya, kamu di sini adalah bahwa tantangan dalam hidup itu adalah
cara yang terbaik untuk belajar ini. Kamu di sini udah gitu, udah menerima, punya penerimaan atau kepasrahan yang bagus. Kamu juga udah istilahnya kalau orang Jawa tuh semeleh gitu. Aku ngerasain energi kalian seperti itu di grup 2 ini gitu. Cuman ya mungkin di grup 2 ini buat kamu itu menemukan jodoh atau menemukan cinta sejatimu, menemukan jodoh ya Mas. Di sini ada pasangan hidup untuk menikah gitu ya, misalnya untuk menghabiskan hidup ini berdua. Itu mungkin beberapa di antara kamu itu bukan tujuan kamu hidup di dunia ini gitu. Aku rasa bahwa saat ini kamu udah bisa mengubah realitas kamu ini menjadi sesuatu yang di sini ada wisdom, soalnya ada kamu lebih bijaksana, lebih menganggap ini sebagai kesempatan untuk kamu, bahkan hidup kamu tuh udah bukan diri kamu sendiri, itu udah bukan untuk kamu sendiri. Aku ngerasain seperti itu. Dan kamu tidak terpengaruh dengan apakah nanti kamu akan bertemu dengan si dia atau enggak, atau apakah kamu akan menikah atau enggak. Itu kayak seperti itu. I don't know, tapi energinya kok rasanya seperti itu ya. Ini energi yang aku tangkap. Jadi kalau misalnya kalian yang pilih file yang ini tapi enggak cocok, jangan dipaksa-paksain ya. Kalian bisa pilih yang lainnya. Mungkin ini energinya bukan energi kalian yang ketangkep gitu, ya kan? Ini bukan energi kamu, as simple as that gitu ya. Oke, Mas Ferry, kita minta saran. Sambil doa, kamu lihat shuffle-nya. Saran buat kamu dengan kondisi kamu di grup 2 ini ya. Musik lagi nih. Musik keluar. Tadi ada yang musik ya, tapi decknya beda. Oke, kita lihat satu lagi. Oke, di sini ini ada dari Oracle of the Fairies ya. Jadi ini mengenalkan, ini perkenalan aja nih, perkenalan kamu dengan nature spirit ya. Kalau kondisi kamu itu, atau mungkin kamu yang di sini itu, karena aku lihat kalian tuh udah banyak belajar spiritual ya. Ini udah balance, udah ada sosok guru spiritual dalam kehidupan kalian. Mungkin ya kalian udah familiar dan konsep guardian angel, spirit guide, fairy seperti itu ya. Di sini ada listen carefully ya. Listen carefully for there may be a message in the music you hear. Nah, ini lagi-lagi musik ini. Musik mungkin dengan dengerin musik itu bisa ada message-nya buat kamu ya. Kalau kamu lagi meditasi, mungkin ya, kamu meditasi, kamu dengerin musik, mungkin itu bisa memberikan inspirasi buat kamu. Terus come together. Fairy itu nggak bekerja sendiri di sini dikatakan. Jadi ini juga working as a team, help gets the job done. Jadi ini kayak kamu tuh diingatkan untuk kamu bekerja itu jangan sendiri. Itu mungkin dengan kaitannya dengan kamu yang kamu tadi solitude ya, kamu tadi kayak menikmati diri kamu sendiri, kayak punya space, udah membangun dunia kamu sendiri gitu. Ini kayak diingatkan bahwa ya kamu tuh masih hidup di dunia loh. Walaupun saat ini aku ngerasa vibrasi kamu tuh udah naik banget gitu, tapi kamu masih hidup di dunia, yang artinya kamu masih perlu bersosialisasi gitu ya, bergaul dengan orang lain gitu. Walaupun mencari cinta sejati atau mencari jodohmu itu atau pasangan hidupmu itu bukan mungkin ya yang di grup ini bukan merupakan tujuan utama kamu, tapi at least kamu ya membuka diri untuk suatu pertemanan sosial gitu ya. Kamu tetap diingatkan untuk itu. Satu lagi dari deck unyu ini deck ini memang feminin ya. Kalau kamu cowok it's okay, ambil
ambil message-nya aja ya. Jadi ini tidak hanya untuk cewek aja, untuk cowok juga bisa. Sambil doa nanti ya, sambil lihat shuffle-nya supaya energi kamu bisa nyambung di sini. Apa sarannya buat kamu di grup 2 ini dengan situasi kamu ini ya? Saran ini yang lebih grounded gitu, lebih membumi. Apa? Wey. Connect with your ancestor. Oke, nanti aku terangin. Oke, terima kasih, thank you. Plan a vacation nih nih. Ya, aku komen dulu di sini ya. Mungkin ya di masa depan ini adalah timeless reading ya. Jadi mungkin di masa depan kamu itu akan ada kesempatan atau kamu diminta untuk ini merencanakan liburan gitu. Kayaknya karena di grup ini kamu tuh kayak apa ya? Kamu kurang menikmati hidup yang sesungguhnya, kurang grounded gitu, kurang praktis, kurang membumi gitu. Kamu kurang membumi gitu. Jadi ini kamu dikasih saran ya, nanti tadi kan kamu harus membumi dengan humor gitu ya kan. Terus ini salah satunya adalah dengan berlibur gitu. Berlibur ini adalah supaya kamu juga punya wawasan pandangan baru gitu, nggak stay di tempat kamu, di tempat nyamannya kamu sekarang ini, karena kamu tuh kayak membangun dunia kamu yang nyaman banget buat kamu. Dan kalau kamu nggak mau keluar dari sini, kamu nggak akan ngelihat dunia gitu ya. Jadi keluarlah dan lihat dunia itu. Mungkin nanti kamu akan menemukan inspirasi atau menemukan orang yang ya itu adalah soulmate kamu gitu ya. Sini connect with your ancestor. Ini kayak emang ancient wisdom. Jadi ancestor ya. Tadi aku tarik ini dan aku bilang ini mungkin ada sosok guru spiritual atau kamu mulai belajar tentang spiritual gitu ya. Tapi di sini ada lagi yang message-nya yang lebih jelas adalah connect dengan leluhur ya, ancient ya, dari leluhur kamu. Maksudnya apa connect dengan leluhur itu? Coba kamu lihat atau cek sejarah keluarga kamu gitu ya. Itu untuk apa sih sebenarnya? Itu untuk kamu belajar bagaimana sih wisdomnya mereka gitu, kehidupan mereka seperti apa. Dan kalau ada pola yang negatif dari leluhur kamu, ada pola negatif tuh misalnya ya apa kebiasaan negatif yang pola yang selalu berulang ya negatif gitu ya, cari itu. Kalau ada itu bisa diperbaiki gitu. Kebiasaan buruk atau apa ya, pola pikir yang negatif itu kadang-kadang kan diwariskan gitu ya, diwariskan dari nenek moyang ke generasi yang sesudahnya. Nah itu apa? Itu harus kamu cari, karena itu mungkin bisa menjadi penghalang buat kamu, bisa menjadi hambatan buat kamu untuk menemukan cinta sejati kamu ya. Maaf ya kalau kamu mendengar dengkuran ya, karena ini aku recordnya saat yang lain masih tidur gitu. Oke, yang lainnya lagi adalah di sini ya, aku ngerasain kehadiran spirit guide kamu di sini ya. Nih, spirit guide kamu bisa memberikan kamu inspirasi lewat musik ya. Dan ada beberapa di antara kamu tuh yang punya spirit guide tuh nggak cuma satu gitu, beberapa gitu. Ini udah ada gitu. Dan kamu udah connect sama mereka nih, udah connect. Ada banyak di grup ini yang udah connect dengan spirit guide kalian. So bekerja sama dengan mereka ya, itu sangat menguntungkan kamu. Itu akan membantu kamu banyak sekali dengan kita bersinergi dengan spirit guide kita, kerjasama dengan spirit guide, mendengarkan tuntunan dengan spirit guide, karena di sini ada divine guidance ya. Divine guidance, ada bimbingan atau tuntunan ilahi, artinya
di grup ini ya memang kamu udah align banget, udah apa ya, kamu udah terlatih untuk mendengarkan bimbingan ilahi. Ini kayak menjadi klarifikasi untuk kartu ini ya. Nih, konklusinya Treasure Island. Jadi kamu yang di grup ini tuh lebih olah batin gitu. Treasure-nya apa? Kamu tuh kayak Treasure Island ini, kayak pulau harta karun di dalam diri kamu itu. Di reading yang kemarin ya, lihat juga yang pick a deck ya, itu ada di dalam diri kamu tuh ada harta karun yang sangat berharga itu, yang sebenarnya ya beberapa di antara kamu udah mulai mengungkapkan itu bakat kamu yang ada di dalam diri kamu ya, bakat atau apapun potensi yang luar biasa yang di dalam diri kamu ini ya. Dan beberapa lagi adalah kamu menunggu untuk itu dikeluarkan, untuk bisa keluar, untuk bisa itu menjadi apa ya, menjadi ekspresi kamu ya, menjadi ekspresi kamu, menjadi mungkin itu si harta karun ini ya, ini yang ada di dalam diri kamu itu yang akan menuntun kamu nanti menuju perjalanan cinta sejatimu kemana gitu ya. Karena di sini aku melihat kamu itu sangat kamu banyak melakukan perjalanan ke dalam diri gitu. Jadi ini udah mulai terungkap mungkin ya di beberapa di kamu, dan akan semakin banyak nanti yang keluar. Potensi-potensi diri kamu yang keluar akan semakin banyak, dan potensi itu kamu nanti, dengan potensi itu kamu akan lebih menarik untuk orang lain gitu. Dan walaupun planning kamu sebenarnya enggak apa ya, bukan tujuan utama hidup kamu untuk menemukan si dia gitu, ya itu mau kamu ya, tapi alam nanti yang akan serahkan itu kepada alam gitu ya. Karena ya ini kamu sebenarnya sudah align banget gitu, sudah serasi dengan bimbingan dari spirit guide kamu. Jadi kalau kamu udah ngelakuin itu ya terusin aja gitu, terusin untuk kamu semakin connect, tetapi stay grounded ya, tetap, karena kita masih hidup di bumi, tetap kita harus membumi gitu ya, connect dengan nature ya. Nih, perluas wilayah jangan keasikan di dalam dunia kamu sendiri ya, karena kamu orang yang banyak hubungan, lebih menikmati diri sendiri, karena kamu orang yang inner sekali, batinia sekali. Kamu menemukan kebahagiaan itu bukan di luar, tapi ada di dalam diri kamu gitu. Tapi ya itu tadi, sekali lagi, stay grounded, tetap realistis, tetap membumi ya. Itu pesannya buat grup 2. Semoga bermanfaat ya. Komen di bawah gimana dengan perasaan kamu dengan ini. Kalau ada pertanyaan juga silakan di comment section. Jangan lupa kalau ini bermanfaat silakan kamu share ya, lagi juga share di semua sosial media kamu. Buat kalian yang belum subscribe ya, biar nanti nggak ketinggalan video-video mendatang dari aku. Terima kasih, sampai jumpa kembali, bye bye.